Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang ke-10 adalah modul yang terakhir, yaitu bagaimana kita membangun kegiatan usaha supaya bisa berhasil dan sukses ya. Ini modul pamungkas yang Anda harus juga belajarin. Oke, ini menjadi pelaku usaha yang sukses. Tentunya ini perlu ada pemahaman ya. Jadi apa sih untuk menjadi pelaku usaha yang sukses? Nah, ini ada 7 poin ya. Nanti silahkan dibaca, silahkan dipelajarin. Bila mana belum paham, bisa mengikuti online coaching sesi dengan Kojo. Yang pertama adalah free, kemudian yang kedua kumpulkan dulu, baru itu sifatnya, karena yang kedua sudah berbayar dalam tempo yang 30 menit ya. Jadi yang pertama itu tolong yang free itu dimaksimumkan, kumpulin dulu pertanyaannya, dan diskusi dengan Kojo. Yang pertama, transisi dari karyawan menjadi wirausahawan. Itu yang mindset pola pikir seorang wirausaha sukses. Informasi untuk memulai usaha baru, merumuskan smart goal bagi seorang wirausaha, analisa masalah, mengambil keputusan bagi seorang wirausaha, pengusaha ya disebutnya, kiat melayani pelanggan, teknik negosiasi bagi usahawan baru. Nah, ini penting ya, yang karyawan sama wirausaha, nih transisinya apa? Jika gagal jatuh terpelanting, nggak apa-apa, bangkit lagi, ulangin lagi ya, transisinya seperti itu. Karyawan itu penghasilan tetap, ritme kerja bersifat rutin, Coach Jo nggak perlu detailkan, wirausaha itu penghasilannya variatif, kadang Sabtu Minggu pun harus bekerja, kebebasannya tinggi, ketergantungannya rendah, ketidakpastiannya tinggi. Nah, ini mindset pola pikir wirausaha itu seperti apa? Wirausaha atau entrepreneur percaya diri, orientasi pada prestasi, berani mengambil risiko, berjiwa independen, kreatif dan berinovatif, ulet dan tekun, dan menghargai, mampu mengelola waktu, dimensi ruang dan waktu yang tepat ya. Wira swasta. Nah, wira swasta itu swa itu sendiri, ta itu berdiri. Jadi wira swasta itu berani dan keteguhan dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri. Ya, ini penting ya. Nah, wirausaha dengan konsep 5D, harus punya dream, harus punya decisiveness ya. Seorang usaha yang sukses memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara akurat, penuh perhitungan, tidak lamban, tidak ragu-ragu karena akan kehilangan kesempatan. Nah, keputusannya itu harus cepat ya. Kemudian doers. Nah, biasa sudah punya plan, lakukan. Punya plan, lakukan. Nggak NATO ya, not action, talking only. Nah, itu sudah ada keterangannya ya. Determination, seorang wirausaha melaksanakan kegiatannya dengan penuh perhatian, rasa tanggung jawab tinggi, dan tidak mudah menyerah meski menghadapi banyak rintangan. Dedication, seorang wirausaha memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan dan bisnisnya. Nah, ini sikap dasar bagi wirausaha, memiliki optimisme tentang masa depan usahanya, memiliki pola pikir positif, the power of positive thinking, pikiran, perasaan, tindakan, semuanya harus, segala sesuatunya harus positif ya. Kemudian negatif thinking hindari, tidak menarik, mutu jelek, sepi pembeli, gagal, rugi, example seperti itu. Ketika Anda berpikir negatif, perasaan dan tindakan Anda akan cenderung bisa negatif pula. Nah, itu bos. Positive thinking ya, selalu berpikiran positif. Nah, ketika Anda berpikir positif, perasaan dan tindakan Anda akan cenderung berpikir positif pula. Pada akhirnya bayangkan Anda yang positif akan benar-benar terjadi. Nah, ini informasi untuk memulai usaha baru dan faktor kunci keberhasilannya. Mencari informasi peluang. Nah, ini kalau yang sekarang bisa menggunakan bisnis model Canvas atau Lean Canvas ya, dengan melakukan riset, dengan melihat pasar, ini penting sekali. Ada kursus, ada lokakarya, ada biografi, ada observasi, ngobrol dengan orang, itu bisa muncul ide-ide usaha ya. Nah, tentunya ini ada diskusi juga, riset ke lapangan, apa sih permasalahan di dalam masyarakat dan apa solusinya. Nah, solusi itu bisa dijadikan ide bisnis ya. Nah, faktor kunci dalam memulai usaha, mengenal pribadi Anda sebagai calon wirausaha baru, memahami karakter pribadi, memahami motivasi diri, memahami bakat dan kemampuan Anda, memahami pengalaman Anda, itu penting. Makanya di posisi awal, kita membahas personality tentang pelaku usaha. Kita harus pahami diri kita dulu sebelum kita
mengaplikasinya lakukan kepada dunia usaha ya. Nah, ini adalah melakukan penentuan jenis usaha secara cermat. Ini ada tekniknya menggunakan BMC atau Lean Canvas ya. Itu juga dibahas di modul yang kedua. Silakan ulang lagi, nggak apa-apa. Ini karena ini digital modul, silakan Anda memutar ini berulang-ulang, no problem. Karena hanya kena cost-nya satu kali ya, tidak berulang-ulang. Nah, silakan dipelajarin ya. Nah, ini menguasai aspek teknis dalam membuka usaha, permodalan, pengelolaan keuangan, menghadapi persaingan, memiliki mentor, penasehat. Nah, ini nanti tetap ada coach di dalam laman ini ya. Ini ada coach Yoyo, coach Santi, ada coach Ina. Silakan menghubungi kami dan kita siap membantu Anda. Nah, menetapkan sasaran atau goal bagi seorang wirausaha. Tentukan goal settingnya seperti apa, manfaat menetapkan sasaran bagi seorang wirausaha. Nah, memiliki sasaran apa? Supaya ada kompas. Jadi kita lari nggak ke kanan ke kiri, tapi fokus kepada kompasnya mau menuju mana. Nah, mengapa goal penting? Karena perlu ada riset menunjukkan bahwa membuat dan menuliskan sasaran kinerja membantu seseorang mencapai usaha. Nah, ini adalah goal setting, afirmasi, visualisasi, membayangkan sasaran yang sukses ingin diraih. Nah, ini seorang wirausaha tentunya harus smart. Smart ini memiliki makna, harus spesifik, measurable, achievable, relevant atau rasional gitu, dan time, durasinya, waktunya kapan. Irrational dream akan tercapai dengan rational strategy. Itu tekniknya adalah seperti itu ya. Kemudian apakah produk jasa yang akan dijual, apa jenisnya, bagaimana, tentunya harus disesuaikan dengan hasil riset yang dilakukan. Aspek pemasarannya seperti apa, keuangannya seperti apa, SDM yang dibutuhkan seperti apa. Nah, ini apakah sasaran goal Anda sebagai wirausaha, susun sasaran Anda mengacu pada prinsip SMART yang tadi ya. Spesifik, measurable, ya, dan R-nya tadi rasional, ya, achievable, tentunya harus ada timeline-nya, ya. Nah, afirmasi merumuskan sasaran dengan redaksional yang positif. Nah, ini contoh-contohnya misalnya silahkan Anda baca. Visualisasi membayangkan kesuksesan yang akan Anda raih. Nah, ini bisa Anda visualisasikan ya. Analisa masalah dan mengambil keputusan bagi seorang wirausahawan. Pemecah masalah yang handal, memiliki keinginan untuk memecahkan masalah, menghindari pikiran-pikiran negatif, saya tidak mampu. Kalau saja saya punya lebih banyak uang, waktu, rekan, dan sebagainya, saya bisa menyelesaikannya. Selalu berpikirlah positif, memandang persoalan dari sisi yang berbeda, kreatif dalam mencari penyebab dan mampu alternatif ya. Nah, ini proses analisa masalah ya. Identifikasi, identifikasi masalahnya, penyebabnya, kumpulkan alternatif solusi, memilih solusi terbaik, implementasikan solusi. Nah, itu harapan yang diharapkan sama hasil ya. Nah, ini selalu Anda harus bisa mendefinisikan masalah. Identifikasi akar penyebabnya dengan diagram tulang ikan, kemudian cara menggunakan tulang ikan seperti ini, ya. Kemudian apa yang perlu dibutuhkan, manusianya yang kurang capable, materialnya tidak ada, alatnya, prosesnya, semua Anda harus cari akar penyebab masalahnya, baru pecahkan satu-satu. Dari sisi manusianya gimana, dari sisi materialnya gimana, alatnya gimana, prosesnya benar atau enggak, itu dicari penyebabnya. And then kriteria solusi yang baik baru Anda tentukan dan akan mudah diimplementasi, efektif dari sisi teknis, operasional, dan biayanya sangat tidak terbuang-buang secara sia-sia ya. Risikonya menjadi lebih kecil. Nah, ini implementasi solusi. Wujudkan dan biasakan menggunakan 4W1H. What, how, who, when, where ya. Ini yang paling penting. Anda harus lakukan setiap diskusi. Latihan. Nah, ini biasakan latihan dengan tim, latihan dengan tim, latihan dengan tim, nanti akan terbiasa menyelesaikan suatu masalah. Kiat melayani pelanggan tadi sudah dibahas. Ini tinggal kita ulang-ulang. Pelayanan pelanggan itu customer service. Nah, Coach Yu tidak perlu mengulang. Faktor tentang pelayanan pelanggan ini juga silakan dibaca. Faktor pemuas pelanggan. Nah, ini ada orang, ada produk, ada proses sistem pendukung, ada personal service, ada cost service, quality, customer service. Nah, ini semuanya sudah dibahas tadi, ini diulang, saya pikir tinggal Anda membaca, menunjukkan empati, karena empati itu tentang perasaan, tentang situasi, dan biasanya orang akan senang kalau ada orang empati dengan kita ya.
menghadapi pelanggan secara ramah dan percaya diri. Ini contoh-contohnya ada, silahkan dipraktekkan di tim. Nah, ini faktor tentang pelayanan pelanggan. Apakah pelanggan yang kecewa akan kembali? Nah, ini ada presentasi-presentasinya. Silakan Anda diskusikan ya. Nah, ini pemulihan pelayanan pelanggan. Pemulihan tidak mudah, tentunya harus ada beberapa step yang harus dilakukan ya. Nah, kemudian kegagalan pelayanan pelanggan, ini ada beberapa contoh, silahkan dibaca, dipelajarin, dan diambil ininya. Proses pemulihan pelayanan pelanggan, minta maaf, ambil tindakan sesegera mungkin, tunjukkan antusiasme, empati, berikan kompensasi, tindak lanjuti. Melakukan negosiasi bisnis bagi usaha baru. Nah, ini adalah arti negosiasi, suatu aktivitas yang saling menguntungkan di mana dua pihak bersama untuk mengembangkan solusi terbaik bagi semua pihak yang mencakup deliverables atau terms atau harga. Nah, ini adalah negosiasi. Strategi negosiasi ini ada 4, ambil atau tinggalkan, tidak terbuka, menetapkan deadline, tiba-tiba berubah pikiran. Nah, ini strategi negosiasi ya, memperlihatkan sikap menolak, menggunakan preman, selalu mengeluarkan penolakan sedikit demi sedikit, mengambil keputusan secara sepihak. Nah, ini part daripada negosiasi ya. Mengelola strategi negosiasi. Nah, take it or leave it. Nah, ini silakan putuskan keuntungan sama mitigasi risikonya seperti apa, Anda putuskan. Nah, ini ada not open with information, orangnya nggak terbuka, setting deadlines-nya terlalu mepet atau seperti apa. Nah, ini semua di dalam bagian daripada proses negosiasi ya. Nah, ini mengelola strategi negosiasi. Good guy, ada bad guy. Nah, abaikan sang bad guy, beritahukan partner negosiasi Anda bahwa perilaku bad guy mengganggu proses negosiasi win-win. Gunakan bad guy dari pihak Anda. Nah, ini ada apa? Mengelola strategi negosiasi, salami, kemudian faith comply, kemudian ini 5 langkah membangun kesepakatan ya. Mengenali pihak yang terlibat, menetapkan tujuan, ekspresi keberatan konflik, penilaian ulang kompromi, persetujuan secara prinsip, dan keputusan dan langkah selanjutnya. Nah, sumber kekuatan dalam negosiasi ada 4, yaitu kegigihan, kesabaran, pengetahuan, persiapan, sama trust ya. Nah, ini tujuan kesalahan negosiasi yang perlu dihindari. Persiapan tidak memadai, tidak matang, mengabaikan prinsip give and get, and then menggunakan sikap yang mengintimidasi, terburu-buru, kehilangan temperamen, banyak bicara dan sedikit mendengar, berargumentasi bukan mempengaruhi. Nah, itu bagian daripada teknik untuk membuat usaha Anda menuju kesuksesan dan keberhasilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.